Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga nikmat itu tidak ada seorang pun yang dapat menghitungnya. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Baik, langsung saja saya Nur Fitrani akan mempresentasikan main map mata kuliah ilmu jiwa. Materi pertama, definisi psikologi atau ilmu jiwa. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Secara lebih spesifik, psikologi mencakup studi tentang bagaimana individu berpikir, merasa, dan bertindak. Disiplin ini melibatkan penelitian ilmiah dan analisis untuk memahami berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk perkembangan, kognisi, emosi, motivasi, kepribadian, interaksi sosial, dan gangguan mental. Adapun tujuan mempelajari ilmu jiwa adalah untuk memahami kompleksitas manusia dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Materi yang kedua, behaviorisme kognitif dan psikoanalisis. Behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang fokus pada studi tentang perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif, sedangkan psikoanalisis adalah teori dan metode terapeutik yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis berfokus pada pemahaman dan pengungkapan konflik bawah sadar yang diyakini mempengaruhi perilaku dan pengalaman seseorang. Adapun implikasi behaviorisme dan psikoanalisis dalam proses pendidikan. Behaviorisme yaitu seorang guru dapat mengamati dan mengukur perilaku siswa untuk mengevaluasi pemahaman mereka dan kemajuan belajar. Yang kedua, seorang guru dapat memberikan penguatan positif seperti pujian atau hadiah untuk meningkatkan motivasi dan memperkuat perilaku belajar yang baik. Psikoanalisis. Yang pertama, seorang guru memperhatikan faktor-faktor emosional dan psikologis yang mungkin mempengaruhi belajar siswa, seperti kecemasan atau trauma. Materi yang ketiga, definisi berpikir. Berpikir adalah proses yang melibatkan pemrosesan informasi, penalaran, dan evaluasi untuk memahami, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Adapun bentuk-bentuk berpikir. Yang pertama, berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan informasi secara kritis. Yang kedua, berpikir kreatif, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, orisinal, dan inovatif. Berpikir yang ketiga, berpikir analitis, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan sebab akibat, dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Yang keempat, berpikir sistemik, yaitu kemampuan untuk memahami dan menganalisis sistem secara keseluruhan. Dan yang kelima, berpikir reflektif, yaitu kemampuan untuk merefleksikan pengalaman, pemikiran, dan tindakan kita sendiri. Materi keempat, definisi emosi. Emosi adalah pengalaman subjektif yang melibatkan perasaan, afeksi, dan respon psikologis terhadap suatu rangsangan atau situasi. Emosi dapat mencakup perasaan seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, takut, cinta, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Cara mengekspresikan emosi. Yang pertama, berbicara. Mengungkapkan emosi melalui kata-kata, misalnya berbicara kepada guru atau teman untuk meminta bantuan dan klarifikasi. Yang kedua, menulis. Menulis di jurnal atau catatan pribadi dapat membantu kita mengungkapkan dan memahami emosi yang dirasakan. Yang ketiga,
menggunakan seni. Melukis, menggambar, atau membuat karya seni lainnya dapat menjadi cara yang efektif untuk mengekspresikan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Materi yang kelima, cara mendapatkan informasi. Yang pertama, proses pencatatan atau encoding, yaitu informasi baru diterima dan diubah menjadi bentuk yang dapat dikenali oleh otak. Proses ini melibatkan pengodaian informasi dalam bentuk sensorik. Yang kedua, penyimpanan atau storage. Informasi yang telah di-encode disimpan dalam memori jangka pendek atau memori jangka panjang. Dan yang ketiga, pengambilan atau retrieval, yaitu informasi yang disimpan dapat diambil kembali saat diperlukan. Proses ini melibatkan pemulihan informasi dari memori jangka pendek atau memori jangka panjang ke memori kerja untuk digunakan. Penyebab informasi hilang dari ingatan, yang pertama, kurangnya pengulangan, gangguan konsentrasi atau gangguan memori yang lebih serius seperti demensia. Yang kedua, adanya interferensi, yaitu ketika informasi baru mengganggu atau mengaburkan informasi yang telah disimpan sebelumnya atau sebaliknya. Cara mengatasi hilangnya informasi dari memori. Yang pertama, mengulang informasi secara berkala, mengorganisasi informasi dalam kelompok. Yang ketiga, memahami informasi secara mendalam. Yang keempat, melakukan latihan otak seperti teka-teki. Dan yang kelima, mengelola stres dengan cara materi keenam, macam-macam teori belajar. Yang pertama, behaviorisme. Teori ini berfokus pada pengamatan perilaku yang terlihat secara eksternal. Yang kedua, kognitivisme. Teori ini menekankan pada pemahaman, pengolahan informasi, dan konstruksi pengetahuan. Yang ketiga, konstruktivisme. Teori ini berfokus pada konstruksi pengetahuan oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar. Manfaat evaluasi dalam proses belajar. Yang pertama, mengukur pemahaman siswa, mengidentifikasi kesulitan dalam pemahaman. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan mereka dalam belajar. Dan yang keempat, membantu guru mengevaluasi efektivitas metode pengajaran mereka. Materi ketujuh, definisi perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan adalah perubahan yang lebih kompleks dan melibatkan aspek-aspek seperti kemampuan kognitif, sosial, emosional, dan perilaku. Sedangkan pertumbuhan adalah peningkatan ukuran atau jumlah sel, organisme, atau struktur biologis. Pertumbuhan biasanya terjadi secara bertahap dan dapat diukur secara objektif, seperti peningkatan tinggi atau berat badan pada manusia. Yang kedua, perkembangan kognitif, moral, dan belajar. Perkembangan kognitif adalah perubahan individu dalam memahami, berpikir, dan memproses informasi dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Perkembangan moral yaitu perubahan dalam pemahaman individu tentang apa yang benar dan yang salah. Sedangkan perkembangan bahasa adalah perubahan dalam kemampuan individu untuk memahami, menggunakan, dan berkomunikasi melalui bahasa. Materi yang ke-8, faktor lingkungan yang paling besar pengaruhnya terhadap pembentukan moral anak usia remaja. Yang pertama, keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama di mana anak-anak belajar tentang nilai-nilai norma dan prinsip moral. Jika orang tua mengajarkan nilai positif, maka anak akan cenderung mengadopsi nilai-nilai tersebut. Faktor yang kedua, teman sebaya. Remaja cenderung mengadopsi nilai-nilai dan perilaku dari teman sebaya mereka. Yang ketiga, sekolah. Sekolah juga memiliki peran penting dalam membentuk moral remaja. Faktor yang keempat, media dan teknologi. Media sosial dapat mempengaruhi persepsi remaja tentang nilai-nilai dari perilaku yang diterima dalam masyarakat. Yang kelima, masyarakat dan budaya. Nilai-nilai dan norma yang dihormati dalam masyarakat tempat tinggal remaja akan mempengaruhi cara mereka memandang dan bertindak dalam situasi moral. Materi 9,
Definisi konsep kecerdasan pada manusia, yaitu kemampuan untuk belajar memahami, berpikir, mengatasi masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan. Definisi kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual. Kecerdasan intelektual adalah kemampuan seseorang dalam memproses informasi, berpikir logis, memecahkan masalah, dan belajar secara akademik. Kecerdasan emosi, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengungkapkan emosi dengan baik. Sedangkan kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan seseorang untuk mengembangkan dan memahami dimensi spiritual dalam kehidupan mereka. Materi 10. Konsep motivasi belajar merujuk pada dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Peran motivasi belajar dalam proses pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan minat dan keterlibatan siswa. Yang kedua, meningkatkan usaha dan ketekunan siswa. 3. Meningkatkan kualitas belajar siswa. 4. Meningkatkan pencapaian akademik siswa. 5. Meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan siswa. Materi 11. Faktor sehingga konsep bimbingan belajar penting diterapkan dalam proses pembelajaran. Faktor yang pertama, karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kemampuan belajar yang berbeda. Faktor yang kedua, bimbingan belajar dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa untuk belajar dengan lebih giat. Faktor yang ketiga, dalam bimbingan belajar, siswa mendapatkan pengajaran yang lebih terfokus dan terarah. Dan faktor yang keempat, bimbingan belajar membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Dan faktor yang kelima, dalam bimbingan belajar, siswa mendapatkan perhatian dan dukungan yang lebih personal yang dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Materi 12. Definisi asesmen proses dan hasil belajar. Asesmen proses belajar adalah pengukuran dan evaluasi kontinu terhadap kemajuan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada siswa, guru, dan orang tua tentang kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan juga membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memberikan kesempatan untuk intervensi yang tepat. Implikasinya, seorang guru dapat merencanakan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan memberikan dukungan atau umpan balik yang konstruktif. Asesmen hasil belajar adalah pengukuran dan evaluasi akhir terhadap pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk mengevaluasi sampai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. 13. Ciri-ciri orang yang berjiwa sehat dan tidak sehat. Ciri orang yang berjiwa sehat yang pertama, mampu mengelola emosi dengan baik. 2. Memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri yang sehat. 4. Memiliki ketahanan mental. Yang kelima, senantiasa menjaga kesehatan fisik. 6. Memiliki visi dan tujuan hidup yang jelas. 7. Memiliki kemampuan untuk mengatur waktu. Adapun ciri orang yang berjiwa tidak sehat, yang pertama, sering mengalami perubahan mood yang tiba-tiba dan ekstrim. Yang kedua, sering mengalami perubahan perilaku yang mencolok. Yang ketiga, mengalami gangguan tidur seperti insomnia. Yang keempat, sering merasa putus asa dan hilang harapan. Dan yang kelima, perubahan berat badan yang tidak wajar. Penyebab seseorang berjiwa tidak sehat, yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, ketidakseimbangan kimia otak. Dan yang keempat, penyalahgunaan zat. Adapun solusinya, yaitu yang pertama, mencari bantuan dari profesional kesehatan mental seperti psikologi atau psikiater. Yang kedua, membangun dan menjaga hubungan yang sehat dengan orang-orang terdekat. Yang ketiga, mengadopsi pola hidup sehat. Dan yang keempat, mencari cara untuk mengelola stres. Dan yang kelima, hindari penyalahgunaan zat.